kelihatannya ya. Ya. Kenapa ini? Lagi untuk bagi-bagi bibit, Pak. Bagi benih, kita packing sendiri, kita bagikan siapa ke yang datang ke sini, Pak. Ada benih, ada bibit. Nama-namanya apa ini? Kita apa ini? Jagung merah. Jagung merah. Ini sudah lama atau baru mulai Kita usaha mulainya ini? kalau untuk ini baru sekitar 3 mingguan, 1 bulanan ya Mbak Ruli, Mbak Atia. Berarti masih dalam masa COVID itu sudah mulai ini ya? Ya Romo, Oke. mulai dengan apa yang bisa dilakukan. Jadi kita mau memasuki masa yang kita kenal dengan new normal. Sebelumnya kan masa emergency di mana COVID itu menghantui dan menginfeksi begitu banyak orang. Di tempat ini nama apa ya tempat ini? Ini kami sebut dengan komunitas Omah Ijo. Rumah Iya. hijau. Rumahnya hijau mau berarti mau. Tapi Oma. Omah itu rumah. Oh, Oma itu. Iya, rumah. Oh ini Oma Jawa maksudnya, bukan Oma. Ya, salah. Omah Ijo komunitas urban farming. Oma Ijo komunitas urban farming. Nah, urban farming. Urban berarti kan desa. Farming pertanian ya? Atau di luar kota gitu mungkin ya? Kalau urban farming itu konsepnya malah justru pertanian di tengah Di kota. tengah Oh, kota, bahkan memanfaatkan lahan-lahan Di tengah sempit kota. juga. Karena Urban banyak perumahan kan di sini Romo. Area di sini ada perumahan Taman Ria, Korinwansa, Guagong. Jadi namanya Oma Ijo ini juga munculnya pada saat COVID atau sebelum COVID? Kalau Omah Ijo itu sudah lama sebenarnya Romo. Omah Ijo itu sudah lama sekali, terus berkebunnya ini juga sudah lama sekali. Cuma kebetulan kami ketemu kok dengan tujuan yang sama, terus kami buat komunitas ini tempat base camp-nya gitu. Untuk tempat ini kerja barengnya di sini. Oma Ijo komunitas Komunitas urban urban farming. farming. Tadi tujuan sama itu kira-kira apa ya tujuan kehadiran Oma Ijo ini? Jadi begini Romo, awalnya ketika tadi Romo sampaikan bahwa adanya COVID ini, kita kan running dengan emergency, fase emergency. Iya ya. Dengan Betul. pembagian sembako dan sebagainya. Lalu dalam perjalanan waktu kita melihat bahwa ternyata tidak bisa berhenti hanya pemberian secara karitatif Romo, harus Betul. memberdayakan masyarakat dan umat untuk konteks gereja kita. Lalu salah satu percobaan atau salah satu melihat ke masyarakat itu adalah waktu itu di Tanjung Benua Romo, ketika sembako diberikan, coba dilihat, oh di sana sembako sudah ada beri. Ikan mereka cari dari laut, tapi sayur kok mereka bilang susah. Nah akhirnya kita berinisiatif untuk gimana ya kalau mereka coba diberi benih gitu. Mereka semangat, mau dulu sih kita tanam. Itu sudah berjalan Romo, mereka udah panen kangkung, panen sayur ya. Lalu setelah itu kebetulan saya tergabung di komunitas alumni UGM yang concern juga untuk pengembangan ketahanan pangan. Dapat satu kardus benih, lalu suatu sore saya ketemu sama Bu Ruli. Kebetulan saya bilang, Mbak aku dapat benih nih. Terus Mbak Ruli bilang, oh iya aku juga mau ketahanan pangan untuk lingkungan. Jadi penggagasnya di lingkungan memang. Baik Bu, sebelum kita bicara tentang ketahanan pangan apa yang dibuat oleh umat di paroki-paroki, nah kita kembali dulu ke masa pandemi COVID-19 itu, masa emergensi. Itu kan gerakan karitatif yang dilakukan oleh paroki-paroki dan juga oleh keuskupan-keuskupan. Nah, di sini Pak Handoko itu ketua tim aksi bantuan COVID-19 Keuskupan Denpasar, dari koordinator di lapangan. Jadi tahu baik sekali tentang kebutuhan umat dan kondisi umat di lapangan. Pak Handoko, kira-kira selama masa
emergensi itu Keuskupan Denpasar melakukan apa saja? Untuk di awal-awal ya masa pandemi itu memang ada kajian-kajian yang pertama. Terus kemudian dari sekian banyak kajian itu memang karena banyaknya umat, terutama yang migran perantau, terus kemudian yang dirumahkan, maka dari hasil kajian awal pada masa emergensi memang disepakati bahwa respon awalnya itu adalah sembako, ya. Jadi sebenarnya itu sebagai alat juga sih sebenarnya ya. Jadi kita masuk ke bawah untuk menggali informasi, tentu kita harus melihat juga kondisi bahwa tingkat kebutuhan dasarnya apa, dan memang waktu itu sembako, dan dari sembako itu kita coba gali juga kira-kira apa yang mereka butuhkan. Nah tentu di masing-masing paroki, karena kebetulan paroki Nusa Dua ini mandiri, Romo, sudah sangat bagus ini. Jadi mereka tidak ikut di keuskupan ini. Tempat ini bagian dari paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. 5 paroki ya waktu itu ya Pak ya, mandiri ya. Jadi dari keuskupan itu ada 5 paroki yang secara mandiri, jadi mereka ngurusin sendiri. Apresiasi banget kita dari keuskupan. Apa saja, paroki mana saja? Paroki yang pertama itu adalah Katedral, terus kemudian ini MBSB, Kute, Mataram, satu lagi Pecatu ya Pecatu. Nah tapi saya lihat ini praktik baiknya malah mereka bisa sampai pada biasanya, Romo, itu pada saat masa pandemi itu biasanya sifatnya karitatif. Jadi kita kasih saja, tapi di paroki Nusa Dua ini sudah luar biasa menurut saya. Selain karitatif, dia produktif. Jadi memberi bibit, mereka memberdayakan sendiri ya. Seperti tadi Bu Yusi bilang, usaha pembibitan dan penyemaian ini kan sudah mulai ketika masa pandemi. Jadi sebenarnya karitatif tetapi juga pemberdayaan. Nah, jadi Bu Yusi, kelompok-kelompok yang ada di Nusa Dua dan sekitarnya yang melakukan urban farming ini, itu kelompok-kelompok apa saja ya? Apakah hanya orang Katolik sendiri ataukah juga lintas iman, lintas agama? Ya kalau saya sih melihat ini kan masalah pandemi ini masalah kemanusiaan ya Romo, jadi kita bergulir bersama-sama, pokoknya ya siapa saja yang memang mau memberdayakan dirinya dan kita bisa mensupport, kita support. Yang jelas sampai hari ini itu terus terang saya selain dengan Mbak Nuni, Mbak Ati di Oma Ijo ini juga bekerja sama dengan banyak titik. Itu sampai sekarang sudah ada 20 titik, Romo. 20 titik ya. Jadi ada yang berbase dari gereja, maksudnya ya komunitas basis, ada lingkungan seperti Mbak Luli yang menggagas di lingkungan di sini, lalu ada juga komunitas-komunitas di daerah Selam, lalu di Tanjung Benoa juga ada, di Pecatu juga ada, lalu di Mambal, lalu di Gianyar juga ada, lalu di Kute juga ada, di Jemberana ada. Jadi saya non Katolik juga dong. Ya ada yang non Katolik, bahkan jadi di rumah saya itu juga ada budidaya lele dalam ember dan sayur. Ya saya mulai dari situ, belajar dari teman-teman di Semansa Urban Farming Sasetan. Lalu setelah itu saya beli, saya mencoba mengelola itu. Terus dari level lingkungan, Mbak Ruli ajak teman-teman untuk belajar edukasi di rumah. Akhirnya menyebar, ada komunitas teman-teman masjid, Romo, dari Muslim juga ada. Lalu di beberapa titik itu juga mereka juga kita tanyain mau enggak memberdayakan ini gitu. Mau. Terus akhirnya saya lihat kalau enggak hanya ember, benih, bibit, mau enggak? Mau. Jadi di daerah Denpasar itu juga ada, Pak, yang di daerah Selam itu ada komunitas rumah pelangi. Itu juga teman muda Katolik juga yang mengerjakan di situ, ada Johandi Sinaga, tapi dia mengelola di situ bersama dengan masyarakat di situ. Ya. Jadi menarik itu yang ibu bilang budidaya lele dalam ember itu
saya kira 2-3 minggu terakhir ini Booming, booming Iya, ya. iya. Itu saya dengar Handoko juga itu jadi orang pertama yang kemudian menawarkan budidaya lele ini, termasuk juga untuk karyawan keuskupan saya dengar. Iya, benar Romo. Jadi sebenarnya informasi itu saya dapat justru dari yang di Sesetan itu. Ya, Semansa Urban Farming. Semansa Urban Ya. Farming. Maka saya berpikir karena urban, karena di kota-kota, tentu tempat kan tidak banyak. Ya, sempit. Nah, terus kemudian dengan adanya ember yang bisa ditaruh di mana saja, saya pikir ini merupakan salah satu solusi. Di tengah susahnya kita mencari makan, terus kemudian dirumahkan dan sekian lama, tentu tidak hanya dari sisi ekonomi ya, tapi psikologis juga. Kalau tidak ada kegiatan itu rasanya akan ada timbul stres, konflik dan lain sebagainya. Maka solusi yang menurut saya juga sesuai dengan kondisi di Denpasar itu budidaya lele dalam ember. Punya kesibukan, kalau sudah besar bisa dimakan, sayurnya juga bisa, menghilangkan stres juga. Jadi saya pikir Happy. ya happy lah melewati masa-masa ini. Tadi kelompok yang dimulai oleh Ruli itu kelompok yang ada di Lingkungan ini. lingkungan Stella Maris ya. Lingkungan Stella Maris itu salah satu lingkungan di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Bagaimana ceritanya memulai kelompok ini? Sebenarnya awal mengenai bibit ini dari paroki. Ide awalnya dari paroki. Jadi saya combine dengan lele dalam ember itu untuk programnya lingkungan. Ada lele juga. Iya, kita bikin juga. Jadi udah beberapa warga bikin budidaya itu lele dalam ember. Dan waktu itu kebetulan ketemu Bu Lisi, ngobrol-ngobrol karena pas kita temanya pas sama, beliau menyampaikan punya banyak bibit. Jadi saya berkolaborasi, cuman saya bilang sama Bu Lisi, saya nggak ada lahan, karena di lahan di rumah kan nggak ada lahan. Terus Bu Lisi bilang, Mbak Ati punya lahan, jadi kita waktu itu saya kontak Mbak Ati, gimana kalau saya pinjam lahannya untuk pembibitan. Mbak Ati menyambut baik, akhirnya kita berkolaborasi untuk membuat komunitas ini. Sejak lahan ini dibuka, Ati gimana respon orang-orang, umat dan ya siapa saja masyarakat sekitar? Antusias sekali ya Romo ya, karena memang di lingkungan saya, di tetangga, baik di lingkungan gereja ataupun di lingkungan masyarakat juga saya umumkan di WA group yang pengen menanam sayur untuk kebutuhan keluarga sendiri terutama. Silahkan kalau ada yang kekurangan bibit atau membutuhkan bibit di tempat kami ada, silahkan ambil sendiri sesuai kebutuhannya, sesuai pengen nanam apa silahkan dipilih aja gitu. Oke, jadi ini berbagi bibit, berbagi benih kepada keluarga-keluarga. Karena ini menarik bahwa Caritas Indonesia, Karina dalam upaya membangun ketahanan pangan punya tema yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga kenyang, bumi senang. Luar biasa itu kata yang menarik ini. Keluarga kenyang, bumi senang. Jadi berbagi benih kepada keluarga supaya bisa ditanam. Hasilnya juga untuk keluarga, anggota-anggotanya. Karena sebenarnya Romo, ide ini waktu ide awal kan saya nggak tahu siapa aja yang sudah membuat. Ternyata setelah kita berkolaborasi, umat itu banyak, mereka sudah membuat sendiri di rumahnya. Jadi ada beberapa umat yang memang sudah memulai. Ada yang bibit-bibit itu memang mereka sudah mulai. Dan akhirnya ikut bergabung di komunitas kita. Jadi kita udah sebenarnya banyak yang sudah memulai tapi belum bersuara gitu. Jadi dengan adanya komunitas ini kita harapkan ini yang punya minat yang sama kita bisa bergabung, bisa berbagi, bisa belajar bersama, saling sharing informasi. Nanti kita akan bagikan lagi ke yang membutuhkan atau yang mau belajar. Sebenarnya awalnya ya seperti itu. Jadi di saat-saat sulit begini umat itu sudah mencari, sudah bisa bangkit sendiri dengan tadi menanam sendiri untuk mengurangi biaya
ya makan Makan sehari-hari. Di tempat-tempat lain Handoko, Ya. apakah ada juga seperti ini yang di katedral atau di paroki mana? Kalau untuk kegiatan mandiri ini ya, sebenarnya di paroki-paroki lain juga sudah ada. Jadi beberapa yang sudah saya lihat, bahkan saya dapat sharing tentang undangan-undangan seminarnya itu di katedral ada salah satu KBG juga bahkan tingkatnya. Di KBG mereka itu buat tidak hanya lele dalam ember, tapi mereka juga menggali potensi dari masing-masing umat. Jadi ada yang dulunya pemain drummer, karena sudah tidak ada job kan, ternyata dia pintar masak, Romo. Nah, maka dia untuk memenuhi kebutuhan kan susah. Maka dia itu buat semacam ada flyer gitu ya. Besok saya mau masak jamur. Nah, di-share kan dia, langsung bikin ya open PO. Dan itu setiap hari. Itu untuk yang tentang masak ya. Terus kemudian untuk yang punya keahlian macam-macam, bersih-bersih rumah. Yang butuh bersih-bersih rumah, silahkan kontak ini. Dia sudah bikin flyer. Lewat media ya. Nah, di-share di grup-grup. Nah, terus kemudian juga ada yang setrika keliling. Sekarang saya pikir ya, karena keterbatasan, karena kondisi, seharusnya mereka pikirannya mungkin jadi terbuka itu. Lebih kreatif jadinya. Kreatif. Terus kemudian jasa wirawiri ya ada juga. Siapa yang mau wirawiri, butuh apa diambilkan. Just tip. Jadi kayak Gojek sebenarnya, tapi untuk kalangan terbatas. Itu yang di salah satu KBG di katedral. Kalau yang di Kuta itu kan sudah punya lahan, jadi sudah bagus ya, sudah cukup besar. Saya lihat ada budidaya lele, ada jamur tiram, sudah sampai 900 backlog itu. Kemarin saya lihat itu luar biasa itu. Jadi saya pikir dengan kondisi ini paroki-paroki itu dan umat di tingkat KBG saya rasa sudah sangat proaktif ya. Ya, bagus itu saya. Di tengah kesulitan ini ada banyak cara untuk menemukan inovasi baru lewat media-media sosial. Nah, belum lama ini ada sarasehan secara virtual, misalnya untuk pembuatan pupuk cair organik. Ini sebenarnya saya ingin dengar ini, Romo. Ini baru nih bagi saya ini. Pupuk cair organik itu juga dari katedral kalau tidak salah. Itu di bawah Pak Ardian namanya. Itu kan menghadirkan seorang ibu yang memang sudah bertahun-tahun bergelut dengan pupuk cair organik di wilayah Timur Atambua. Jadi banyak orang yang ikut. Makanya tadi seperti dikatakan, di tengah kesulitan ini orang mau tahu supaya bisa berbuat sesuatu. Nah, Ibu Yusi mungkin menemukan itu di tengah situasi pandemik ini ada cara-cara menemukan jalan untuk bisa menciptakan kreativitas dalam ketahanan pangan. Ya, ketika running dengan sumber daya dan yang ada di sini, lalu ada yang menyampaikan bahwa ada komunitas ekoenzim, Romo. Ternyata ekoenzim itu salah satu pengelolaan dari sampah rumah tangga juga, dari sayur dan buah yang bisa difermentasi, lalu hasilnya itu bisa untuk menimbulkan pangan juga, bisa untuk tubuh dan juga bisa untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. Itu memang ada semacam edukasinya ya Mbak, ada komunitasnya. Kebetulan kemarin kita juga barusan membuat kegiatan itu juga kerjasama dengan Ekoenzim Nusantara, lalu komunitas di Balai Warga Lingkungan kami di Nuansa Pratama dengan Pak Putra, Pak Michael, lalu juga melibatkan lingkungan Kelamari dan juga komunitas Omah Ijo dan beberapa komunitas lain. Jadi semakin menyebar bahwa ketahanan pangan tidak hanya masalah menanam, membibit, membudidayakan, tapi dari hal yang lain juga ada produk-produk di rumah tangga kita sendiri yang bisa dikelola untuk semakin
memberdayakan. Ada hal baru yang bisa ditemukan ya. Oke. Saya lihat di kebun Oma Ijo ini ada apa saja ya? Banyak kok, Banyak Banyak kok. ya? Iya. Ini soalnya ini jadi kayak pellet project, Romo Oke. jadi leader. Jadi sayuran ada, lele ada. Oh, lele Bahkan, juga ada iya, ya? Oh, berapa sekarang- bak ini? Berapa bak? 5 nih, Ya. 6 lagi. Kelihatannya nanti bisa digoreng juga tuh Romo. Ya, Ya, dan produksi ember budidaya lele dan sayur dalam ember ini sudah diproduksi oleh Oma Ijo, Romo. Jadi untuk area satu di set gitu. ya satu Iya, set, satu silakan set. Mbak Ati dijelaskan. Ya memang Gimana? karena Bu Lucy dan Mbak Ruli kan permintaannya permintaannya semakin banyak. banyak, Orderannya nambah terus. orderannya nambah terus dan jauh kan Dan dan pasar. pasar dan Oke. kemarin kesulitan karena ada pembatasan Ya. Ya, PKM ya. PKM Iya. itu kan jadinya memang juga kita bikin biar yang areal di sini terutama daerah Kuta Selatan ini kalau misalnya memang ada yang membutuhkan bisa ambil di sini saja dan ya Satu set lengkap semua itu berapa? Termasuk bibitnya ya? Iya, termasuk komplit yang bibit lele, lelenya. ya, masuk. Itu satu setnya berapa? yang Harga spesial. Harga. Nggak, soalnya tergantung material utamanya kita kan ember, Romo. Oke. Ada yang 70 liter, ada yang 80 liter. 80 liter. Oh, beda. Ya tergantung kos embernya sebetulnya. Kalau kos embernya itu istilahnya masih di range antara 65-70 ya kos kita bisa sekitar 100 ya karena plus bibit lele ya, sama apa lagi Kangkung. bibit Kangkung. Ini bibit apa nih? Oh itu kalau itu Cabai. cabai merah besar Cabai merah besar. Yang keriting nggak yang keriting ini? bukan yang keriting. Oh, bukan yang keriting ya? besar, iya. Cabai merah. Lalu yang ini Ini itu golden melon, Romo. golden. Iya. Golden. melon dengan yang kuning. Oh, yang kuning. Oh, berarti dia merambat dong ya? Ya, nanti merambah. Merambah. Ya. Yang ini Ini bawang merah. bawang merah dan ini bayam. Ini cabai. Cabai. Cabai ya? Cabai juga cabai kecil. Cabai kecil. Cabai kecil ya. Iya. Banyak bibit sih, Ada Romo. pepaya juga saya lihat di sini. Ada pepaya Pepaya. California. Ada pepaya California. Ya, ada. Ah, Kalau pisang nggak Fedis Romo. kalau istilah yang dari apa Gianyar itu Kalino, Oh, apa? California Indonesia. Oh, kali itu. Saya minum ya? Ya, Silakan, Mbak. silakan, Iya, Mbak. iya, Mbak. Iya. Selain apa Romo membagikan bibit, teman-teman yang punya bibit di rumah itu juga dikirim ke sini Romo. Jam buka Oma Ijo itu jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 4 sampai jam 6 sore. Yang saya bingung ini loh, apa namanya? Sumber dayanya dari mana? Maksudnya Sumber cari daya. bibit, tentukan kan yang dilayani kan banyak. Oke. Dapat dari mana saja? Apakah harus beli? Apakah ada donasi? Atau dikembangkan sendiri? Terus pada saat distribusinya bibitnya mau seberapa besar Ya. begitu? Gimana itu ya? Kalau ya dari kalau kami di awal memang ini dari limbah dapur. Ya, jadi ini saya habis masak kan diambil bijinya langsung disemai di tanah itu dalam 3 hari 2-3 hari langsung tumbuh. Ini juga ini melon yang kita beli itu kalau sudah Ini es buah dan bijinya ditanam. dikonsumsi itu langsung ditanam. Juga pepaya itu kalau yang udah matang sekali kan itu sebar aja nanti langsung tumbuh juga. Nah, kebetulan juga kita dapat bantuan benih juga dari Kandasi. Oh, ini benihnya ya. Iya. Macamnya banyak juga ya. Ada Aria, ada Pertiwi, apa? Oh tidak, ini Ada bayam, ada kacang panjang. kacang panjang ya, Iya, kacang kacang panjang. Ada jagung merah. Ini pria, Ya. Maria. Ini hanya tools Romo untuk menarik saudara-saudara supaya mereka semangat untuk Ini ada gambas mau kalau mau. ada Hah? gambas. Gambas? Iya. Oh gambar, oh, Gambas. sudah. Sudah Kemarin kemarin Romo Bu komplit. Yusi bagi juga untuk saya gambas ini. Iya, Sudah jadi- ditanam Bu. Oh begitu kan Romo, Ya. ditunggu fotonya kan Kalau sejauh panen ya, mana. Iya. Kalau panen nanti saya undang Oma Ijo ke sana. Iya. Makan Ini kacang gambas apa saja. Nah, itu kacang Panjang. panjang. Oh, kacang. Iya. Walau Oh, berapa ada dong? salada Ada nanti. selada Romo. Silakan kalau mau di. Itu ada salad itu. Iya. Salad nih. Iya. Ini tanamnya di tanah juga ya? Bisa hidroponik, bisa Oh, tanah hidroponik. Romo. Iya. Bahkan nanti kita ke depan juga berpikir soal aquaponik. Aquaponik. Ada lagi aquaponik. Jadi semua
semoga rumah hijau ini bisa jadi leader, bisa memberdayakan Omah Ijo sendiri, budidaya tanaman yang ada di sini bisa dikonsumsi, bisa disebarkan. Saya merasa tertarik bahwa Omah Ijo dan komunitasnya ini tidak ada unsur bisnisnya ya, hanya berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi jauh dari profit ya. Dan itu saya pikir tugas kemanusiaan yang mulia untuk umat dan masyarakat di sekitar. Dan kita harapkan juga keluarga-keluarga lain dengan melihat pilot project ini juga jadi semangat. Semangat itu tumbuh kalau mereka lihat ada buktinya, dan sekarang kita melihat ada buktinya. Jadi apakah diurus setiap hari oleh komunitas atau jadwalnya gimana nih? Ada yang khusus membantu. Jadwal pasti sih nggak ada. Jadi kita biasanya kalau mau bibit kita share dulu. Hari ini mau bibit apa yang ready diambil. Nanti yang datang siapa ya, kita minta juga cangkul apa, semua kita kerjakan bersama. Ada Jam catatannya. operasionalnya itu jam 4 sampai jam 6. Oh ya, terbatas. Kalau pagi kasih yang nanti di sini. Tapi day to day itu kita sangat terbantu sekali. Terima kasih untuk Mbak Atik, ada Pak De Budi, ada Mas Doni yang selalu standby di sini membantu kita semua. Nanti suatu saat bisa keliling Romo, Pak Handoko ke Tanjung Benua, itu teman-teman juga membenih dengan peralon terdampar di pantai, mereka ambil mereka tanah gitu ya. Di Tanjung Benua itu apa pekerjaan mereka sehari-hari sebelum COVID itu apa? Ya, mereka banyak kerja di water sport kan Romo. Oh, di water. Iya, begitu COVID, water sport nggak ada satu sama sekali. Mereka mancing, mereka cari ikan, ikannya juga diserahkan ke kami juga. Ibu, ini ada ikan 13 kilo apa berapa, Mbak Ati? Sharekan kemana Mbak Ati? Ya di grup lingkungan, Ya, ibu-ibu, kemudian ada yang pesan, ya. membantu mereka. Ketahanan pangan tidak hanya berbasis pertanian ternyata Pak Handoko, jadi Ya, berbasis betul. maritim juga ya. Ya, jadi ketahanan pangan yang jadi fokus Caritas Indonesia itu berbasiskan pertanian. Ada juga itu ada 3 ya, pertanian, kemudian sembako juga, lalu satu lagi itu UMKM ya. Itu yang nanti akan diusung sebagai kegiatan pasca pandemi. Jadi selama masa itu 3 bidang ini yang akan jadi fokus perhatian puskupan. Ya, kita sudah mulai dengan yang kecil-kecil pertanian. Sama lele Romo, nanti kalau lele. udah pada pinter memelihara kan bisa jadi UMKM juga kan itu. Iya, betul ya. Iya, sayur juga begitu. Apakah ada akses ke pemerintah setempat ya? Kalau kemarin kita sempat ya Mbak Ruli sama Mbak Adi sama saya coba bersinergi dengan pihak-pihak terkait Romo. Kebetulan juga karena info dari teman-teman dari Keagama yang ada di Bali, kita bisa kontak ke Kepala UPT Pertanian dan Pangan ya, dengan Bapak Gusti Wirawan dan stafnya Romo. Kita langsung dalam waktu semalam langsung bisa dijanji ketemu, dan stafnya semua ngumpul. Jadi ada yang staf bagian penyuluhan, ada yang bagian pendampingan wilayah kita selatan Kuta Selatan ya. dan mereka siap Romo. Bahkan kita juga sudah sempat diajak juga setelah itu Romo, diajak juga berkunjung ke salah satu binaan mereka di Badung. Itu ada satu KWT. Lalu KWT itu kelompok wanita tani. Wanita tani. Ya. Cewek-cewek semua dong. Iya, ibu-ibu. Iya, dan itu kegiatannya tidak hanya penyemaian pembibitan budidaya, tapi juga sampai pengelolaan produksi setelah itu, dan marketingnya juga di End to end berarti ya. ya, Sungguh-sungguh. dari sampai hilir ya, dan sampai detik ini kesanggupan dari dinas terkait sudah ada Romo anytime
kalau teman-teman perlu pendampingan bagaimana menyemai, bagaimana memelihara, mereka siap. Dan bahkan salah satu staf beliau kita masukkan ke WA group kita, Romo. Jadi ada WA group Jadi dia juga khusus. tahu apa Iya, kebutuhan iya, kita ke ke depan. depan gitu. Ya memang harus berjejaring dan bersinergi Betul, dengan Bu. semua pihak. Kalau tidak berjejaring ya kita ketinggalan Iya, informasi juga, Iya. peluang atau kesempatan juga. Kita senang sih Romo di sini dari semua lapisan masyarakat, suku, ras, agama bercampur di sini dengan segala sukacitanya ya Mbak Nuri. Pokoknya happy aja sih. Makanya Oma hijau, Oma bahagia saya bilang Oma. gitu. Ya, jadi Iya. gereja di sini paroki Maria Bunda Segala Bangsa. Yang dekat dengan paroki Maria Bunda Segala Bangsa adalah Silvester Pecatur, lalu Fransiskus Xavier Studer, yang di kota ya, katedral dan sekitarnya. Apakah para pastor paroki terlibat dan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini? Sangat mendukung ya. ya. Kebetulan kemarin 2 hari lalu saya baru meeting juga dengan Romo Adi. Oh, pastornya namanya siapa? Romo Adi. Oh, Romo Adi Adi ya. Romo Adi Harus, Ada Ada Romo apa? Adi, ada Romo Riko. Oh, Romo Adi dan Romo Riko ya. Oke. Kemarin ketemu dengan Kaling, kita sharing juga tentang program ini. Beliau sangat support, sangat mendukung. sudah ke sini kok Romo Adi. Oh, udah ke sini ya? Iya, Oh, ada luar ngambilin biasa. bibit, udah Lele. Oh. lele juga Romo. Dengannya jangan-jangan yang besar-besar. Ya spesial size lah. Oh, spesial size. 9 cm. Jadi sangat mendukung dan Iya, kegiatan. mendukung. Iya, Romo. Romo Adi mengharapkan lingkungan lain juga bisa bergerak untuk melakukan ini. Dan kebetulan Pak Kanis ya, Ya, dari lingkungan Santa Clara juga sudah sudah mulai buka lahan Santa juga Clara. ya Romo. seperti ini. Budidaya embernya Ember juga. juga, iya, Tele juga sudah. Iya. Jadi Di, dari di katedral ada begitu? Di katedral di tingkat lingkungan tidak semua, Romo. Tidak semua ya. Iya, baru beberapa saja. Yang pasti yang budidaya dalam ember ini sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Iya, sudah cukup banyak. Bahkan di satu lingkungan itu tempat saya sampai 40 kakak sudah punya begini. Iya, 40 kakak. Itu satu ember berapa anakan lele? Waktu itu paketnya itu kan 100.000 dapat 50 ekor. Tapi ya karena masih pemula ya, jadi Iya, harus iya. banyak sharing. Jadi Iya, ada yang mati. ada yang mati, Iya. ada yang setelah dikuras tinggal kepalanya Iya. saja. Iya, iya. Jadi ramai di grup itu jadi hidup. Nah, Iya. jadi mereka ada kesibukan juga, bagus saya pikir. Ada ilmu baru juga Ya, katanya. ilmu baru. Jadi dari pihak gereja itu sangat concern, perhatian terhadap usaha-usaha produktif, usaha-usaha pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Iya. Jadi diharapkan ini jadi gerakan semua lingkungan, gerakan keluarga-keluarga. Dan kita perkirakan sesudah masa pandemik atau kehidupan new normal ini itu berlangsung cukup lama ya. Iya. Ya, kita baru bisa stabil itu mungkin 3-4 tahun lagi. Jadi kalau mengembangkan usaha-usaha seperti ini sangat membantu di tengah kesulitan ekonomi keluarga. Dan besar harapan kita ya, jadi gerakan bersama bukan hanya di Nusa Dua tapi di paroki-paroki lain. Saya belum dengar dari seberang NTB atau dari Sumbawa, Mataram itu belum ada cerita. Kalau dari NTB itu kemarin ampenan, Romo, Ampenan. yang semangat. Mereka minta tutorialnya untuk itu, Oke. budidaya yang ember itu gimana harus beli ember. Nah, kalau beli ember harus tanya saya kan, mestinya kan bisa sendiri. Tapi untuk tutorial kurang lebih sudah saya buat resume sih waktu itu saya share saja. ada videonya kok Pak kita. Ada ya? Iya, nanti bisa Oh, kita bagi boleh video di-share. tutorialnya untuk pembuatan sama untuk pemeliharaan. Iya. Sebenarnya praktek-praktek baik yang ada di mana di MBSB ini harapan saya sih ya. Kita kan punya grup PSE dari masing-masing paroki, itu harapannya bisa di-share. Karena sedikit banyak itu nanti akan memacu teman-teman di Yang lain. seberang sana yang tidak tahu kan.
Jadi bisa meniru lah paling tidak ya. Harapan saya sih ke sana. Karena kan kalau tidak melihat secara video, foto-foto kan kurang menarik ya. Kalau video itu biasanya menarik, Romo. Maka ketika mereka melihat, harapan saya, karena sekarang kan komunikasi juga susah kan, untuk ke sana kan juga susah. Harapannya mereka bisa inisiatif untuk yang paroki di Mataram dan sekitarnya sana ya. Jadi boleh nanti di-share videonya ya. Kita juga welcome kok Pak, kalau anytime dari teman-teman dari sana membutuhkan informasi atau apa, bagikan aja nomor HP kita ya Mbak ya, supaya kita juga bisa bagi apa yang kita punya. Nanti benih juga kalau memang di sana benih bibit apa untuk sayuran dan apa, kalau memang perlu bisa diinfokan ke saya, nanti saya koordinasikan dengan teman-teman Kagama Care. Mereka bisa kirim, jadi kebutuhan lahannya berapa luas, lalu berapa titik, itu mereka akan memperkirakan benih yang akan dikirim ke sana berapa, lalu sebutkan PIC-nya siapa, nanti supaya siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Oh, jadi Rumah Hijau siap support Romo berarti. Oh siap ya, siap support ya. Siap support sampai NTB begini, mantap ini. Pencatatan dokumentasi juga mantap teman-teman ini. Oh, Pak. secara administratif Ya, juga ada siapa ya. yang ambil bibit, Siapa yang ambil? lalu berapa jumlahnya, ada Kira-kira bukunya. dalam bulan ini sudah berapa Ratusan. orang yang datang ambil bibit? Oh, kalau puluhan ya, Mungkin 30-an ya. 30-an. Kalau jumlah bibitnya udah ratusan. Ratusan bibit. Ya. Ratusan bibit sudah distribusi berarti ya? Iya, itu yang sudah disemai. Ada yang ngambilnya kalau misalnya lahannya agak luas, kita berikan benih-benih yang masih dalam tahap tinggi. Bagaimana tahu bahwa mereka itu tanam ataukah menyemai? Laporan. Iya, ada wajib lapor. Ya, itu disertai bukti foto. Iya. Foto gitu. Iya, saya juga Ya. sering iseng, ayo hari ini bibitnya apa kabar, sudah sampai setinggi apa, gitu. Saya memang Harus agak dicek cerewet. Bu. Ya. Biasanya mereka semangat sendiri. Iya, Oke. saya Langsung sendiri. kan, udah tumbuh. Kalau sudah tumbuh itu ya Langsung semangat foto ya. langsung share. Kadang video juga ya Mbak, Iya. mereka share-nya Oke. ini hari ini pertumbuhan apa kehidupan baru Iya. pagi ini gitu. Oh, Jadi karena mungkin pecah itu Iya, bibitnya. iya. benih itu. Kita benih. Semuanya di tanah atau di polybag? tergantung lahan Romo, ada yang lahannya benar-benar sempit, mereka bilang Bungsi saya perlu polybag ya, kita support dari Oma Ijo dan beberapa donasi yang masuk ke polybag itu. Tapi ada juga yang lahan-lahan sempit kayak di Tanjung itu juga halaman rumahnya ada beberapa meter itu dibikin bedeng Romo, bener-bener halamannya habis hanya untuk ini kangkung, ini jagung gitu Pak. Wih, mantap. Jadi nanti kapan-kapan kalau di kampung nelayan silahkan di kampung. Tentu ya kita andalkan kerja fisik secara rohani, secara jasmani, tapi jangan lupa juga Kekuatannya di situ. secara rohani. Kekuatan kita mesti datang dari atas. Benih ini tumbuh juga karena dari atas. Jadi mesti jasmani tapi juga rohani. Ora et labora. Ora et labora ya, betul. Itu yang jadi ciri kita sebagai orang-orang beriman Kristen. Ya, harapan kami itu adalah usaha ini ada keberlanjutannya. Ya, terus berlanjut, bahkan kalau sudah melewati new normal atau sesudah kita tahu pasti bahwa COVID ini sudah ada vaksinnya dan orang merasa aman, tetap berlanjut. Ini kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan insiden, tapi sehari-hari. Tuhan memberi kita kesempatan menciptakan segala sesuatu, baik ada, tinggal kita pakai, kita kelola supaya bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk. Jadi terima kasih banyak sudah memberi inspirasi, ilham bagi umat dan masyarakat agar bertahan di tengah pandemi, di tengah situasi sulit. Apapun namanya, hidup ini mesti berlanjut. Hidup ini tidak bisa meratapi pandemi sepanjang hari, tapi mesti bangkit dan maju. Ini tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kebangkitan. Oma Ijo. Oma Ijo. Jadi, terima kasih untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini, dan jangan lupa saling berbagi.
Demikian bincang-bincang kami tentang bagaimana kelompok-kelompok umat membangun ketahanan pangan di tengah situasi pandemik, situasi sulit yang dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia. Di tempat yang kecil seperti ini, orang masih bisa memanfaatkan sebidang tanah untuk menanam sesuatu, menanam sayur-sayuran, memelihara sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga mereka berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada sesama apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang mulia dan luhur adanya. Masa emergensi itu sudah kita lewati, biasanya 3 bulan, dan kita akan memasuki masa yang orang kenal dengan sebutan kehidupan new normal. Masa di mana tidak lagi kita bertahan hanya dengan sesuatu yang bersifat konsumtif, sesuatu yang bersifat karitatif, tapi mulai dengan pemberdayaan, mengusahakan, mengupayakan apa yang bisa dibuat untuk ketahanan hidup keluarga, ketahanan hidup bermasyarakat. Dan gerakan ketahanan pangan ini sudah mulai tumbuh di kalangan umat dan masyarakat, bahkan selama masa pandemik sampai dengan hari ini, yang juga mengajak banyak orang untuk ikut serta di dalamnya, karena dalam suasana merasakan kesulitan, suasana yang satu dan sama, itu orang mudah tergerak untuk bangkit secara bersama-sama. Semoga apa yang sudah dimulai oleh kelompok-kelompok ini akan menyurupi orang banyak untuk juga mulai sesuatu. Tidak hanya meratapi nasib, tetapi mesti bergerak dan bangkit untuk bekerja, untuk berkreativitas supaya kebutuhan hidup itu bisa terpenuhi. Di masa kehidupan new normal ini, yang menjadi perhatian Caritas Indonesia atau PSC Keuskupan adalah gerakan ketahanan pangan di bidang pertanian, termasuk di sini adalah urban farming, memanfaatkan lahan kecil di daerah perkotaan. Yang kedua itu adalah UMKM, dan yang ketiga adalah sembako. Itu masih bersifat karitatif, tapi tidak lagi seperti di masa emergensi. Mungkin membangun ketahanan lumbung pangan, membangun lumbung pangan di mana orang bisa membeli sesuatu dengan harga yang bisa terjangkau. Dan semua ini dilakukan supaya keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, supaya keluarga kenyang, bumi senang. Itulah tema Caritas masa pasca pandemi. Pasca pandemi untuk membangun ketahanan pangan selaras dengan tema Caritas Indonesia, yaitu keluarga kenyang, bumi senang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.